Ini kayak udah ngumpulin duit, gue udah bisa beli nih tas designer bag gitu. Gue tuh selalu berpikir karena ini mahal, terus ya belinya harus istimewa, juga akan dipakai di saat-saat istimewa. Itu mindset yang salah, guys. Kan kita akan banyak banget ngebahas tas. Hopefully bisa beli banyak tas lagi gitu ke depannya. Buat modal ya? Buat modal konten. Tapi mungkin sebelumnya kita kilas balik dulu nih. Ya kalau gue sih kilas baliknya nggak lama-lama banget lah ya, nggak kayak lo. Mulai suka dengan designer bags gitu-gitu tuh kayak sejak kapan sih? Mungkin kalau ngomongin suka tas, meskipun misalnya ya lagi SMA gitu, ya tas yang dipakai cuma tas sekolah ya. Iya, Ya, backpack kan. Backpack, atau gue tuh ada dua tuh biasa kalau nggak backpack, tas yang sling. Nah tapi tuh gue tuh lumayan milih gitu loh, kayak nyari tas yang emang pengen gue pakai seperti apa. Meskipun nggak tiap tahun ganti juga sih. Jadi mungkin kalau ditanya apakah udah suka tas, mungkin udah suka tas ya. Dulu ya. Cuman exposure gue terhadap designer bag itu kayaknya justru setelah kerja deh. Setelah kerja ya? Ya pastilah, maksudnya SMA dulu kita dapat info dari mana sih? Iya, Nggak ada, kan kita cuma ada majalah aja gitu. Jadi emang tidak terekspos ya. Sama sih, gue juga waktu SMA lupa deh tasnya tuh tas apa, tapi udah pasti backpack aja terus gitu kan, dan gak ganti-ganti gitu sampai rusak. Gitu kan. Terus kuliah juga backpack kan juga. Waktu itu kan kuliahnya di US kan, nah ya kemana-mana jalan kaki, naik bis, ya udah pasti backpack lah yang paling convenient gitu. Cuma memang rasanya tuh pas kuliah udah mulai suka tas, mulai ngelirik tas-tas lain, mulai kalau beli tas buat weekend yang kayak gitu. Apalagi karena di sana dunia retailnya tuh jauh lebih advance lah ya daripada di sini, apalagi pada zaman dulu gitu tahun 98 gitu kan. Lebih banyak retailnya, brandnya, terus juga exposure terhadap barang-barang yang udah didiskon juga lebih banyak gitu. Cuma ya dulu sih belinya tetap yang high street brands lah ya, kayak Gap, Old Navy, Guess kayak gitu-gitu, dan kayaknya nyari yang diskonan dulu juga deh di awal-awal. Kalau dulu lagi lu kuliah di sana tuh udah ada ini nggak sih kayak thrift store? Udah. Cuma kan gue dulu college-nya di college town gitu ya, bener-bener kota kecil yang ya adalah satu mall, ada ya kayak Walmart, Target yang kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak pilihan gitu. Terus gue juga ngerasanya suka tas itu karena ketika udah di sana itu tuh kayak pertama kali gue punya pilihan untuk beli sesuatu sendiri gitu. Kalau misalnya dulu tuh SMA, SMP ya beli baju pasti kan sama bokap nyokap, dan pasti itu stylenya juga disetujui nyokap, jangan yang itu, yang ini aja, yang kayak gitu. Kalau ini tuh bener-bener wow, beli sendiri, pilih sendiri, terus juga ya modelnya kan banyak banget. Maksudnya itu sesuatu yang emang bisa jadi statement gitu kan. Gue baru ingat aja sih, maksudnya kenapa kita dulu tuh nggak butuh banget tas ya kayaknya pas SMA atau kuliah gitu, karena dulu kita tuh nggak bawa handphone, nggak bawa power bank, nggak bawa kabel gitu. Kayaknya itu apa-apa harga murah ya, mungkin duit selembar cukup. Iya, kantongin aja gitu kan, nggak bawa segala macam kartu, nggak. Kali punya kartu kredit. Iya makanya. Terus dulu ada kartu Tabanas, buku Tabanas itu. Itu bukannya kalau ujian gitu akhir tahun? Itu Tabanas. Jangan kayak Vindes kita nanti. Terus kan ya SMA gitu kan juga belum makeup gitu, jadi kayak nggak harus bawa lipstick gitu, beda banget sama anak-anak zaman sekarang. Beneran kagak bawa apa-apa ya? Gak bawa apa-apa, jadi sebenarnya nggak butuh tas gitu zaman dulu, nggak perlu foto OTD apa. Yang pertama kan Guess. Ya waktu itu udah kepilih itu udah branded. Iya emang branded lah. Mahal juga pasti kan sekarang. Sempet pernah beli dupe dulu. Oh. Tanpa gue sadari kalau itu tuh dupe ya, karena balik lagi kan kayak dulu informasinya dari mana sih? Dari majalah yang mungkin terbit sebulan sekali. Terus majalah juga baca di salon lagi. Apalagi ya dulu waktu gue di Tasik, loh kok jadi lalu lagi gue di Tasik ya, kalau misalnya di Jakarta itu majalah terbitnya hari Selasa, nyampe Tasik hari Jumat guys. Jadi kasihan banget gitu kita. Dulu tuh sebenarnya tempat belanja gue di Mangga 2 ya kan, nggak banyak mall, jadi dulu tuh kayak tempat belanja tuh di Mangga 2, tapi jangan salah, dulu itu di Mangga 2, jadi jangan dibandingkan dengan Mangga 2 sekarang. Ada section-section yang kayak barang. Emang lo tahu Mangga 2 sekarang kayak gimana? Nggak tahu juga sih sebenarnya. Di Mangga 2 itu ada area yang emang kayak barang-barang kekinian gitu. Iya, kan ada yang non AC, ada yang AC gitu kan. Jadi gue ngerasa kalau belanja di situ gue udah paling kekinian. Nah ternyata setelah ya gue udah beli, gue udah pakai tasnya sampai rusak gitu. Terus sekian tahun kemudian baru menyadari, nah dulu itu berarti gue beli tas palsu ya, kok modelnya sama Balenciaga. Balenciaga yang
bowling bag ya, Iya. hardware-hardwarenya. Ya sama sih. Dulu tuh pernah beli tas satu tote bag pink yang masih ada deh fotonya. Dari kulitnya bagus, craftsmanship-nya bagus, apa segala macam. Harganya berapa ya? Kayaknya hampir 1 juta kali waktu itu. 750.000 apa berapa gitu. Maksudnya lumayan mahal gitu. Mereknya tuh Rabianco. Terus ya kirain itu tuh ya udah merek nggak tahu lah, out of nowhere gitu, nggak tahu kalau itu tuh emang brand yang legit gitu ya, dari Hong Kong ya kalau nggak salah gitu. Jadi baru taunya tuh ya udah bertahun-tahun kemudian gitu, oh ternyata ada butiknya di Singapura, di Hong Kong dan lain-lain. Terus pernah juga beli yang emang beli KW-nya gitu, kayak Balenciaga, Louis Vuitton tuh pernah. Waktu itu nggak bisa afford the real thing-nya juga, terus ya udah emang gue cuma beli karena ya suka modelnya, buatannya bagus, jadi bukan kayak nih gue pakai Balenciaga tuh, bukan gitu, bukan buat show off gitu ya, tapi emang kayak ya udah emang gue butuh dan pengen tas dengan warna kayak gini. Tapi ya emang dulu tuh itu KW, dan ya namanya juga anak muda ya gitu, maksudnya anak kuliah yang nggak terlalu tahu gimana itu tuh sebenarnya melanggar gitu kan ya itu sesuatu yang ilegal gitu kan, melanggar hak cipta dan lain-lain. Terus kita juga nggak tahu itu sebenarnya dibuat oleh siapa, prosesnya gimana, terus uangnya buat apa, yang kayak gitu-gitu. Jadi untungnya sih fase itu tuh nggak lama ya, kayak ya mungkin adalah setahun gitu. Terus habis itu ya terekspos dengan tas-tas desainer. Nah habis itu pindah ke kota besar tuh. Jadi kayaknya mulai terekspos itu di 2000-an awal lah, 2001, 2002 gue pindah ke kota besar, ke St. Louis, di mana wah retail tuh banyak banget dan banyak discounted store gitu. Kayak misalnya semua department store kayak Saks Fifth Avenue tuh ada off Fifth Avenue, Nordstrom tuh ada Nordstrom Rack yang memang buat barang-barang yang udah pas season gitu, udah diskonnya. Mulai deh beli yang mid-range designer kayak Michael Kors, Kate Spade. iya Kate Spade, Coach, banyak lah waktu itu kalau di US brands ya. Tapi itu pun nyarinya yang diskon yang pas season dan lain-lain. Gue tuh inget banget tas desainer yang gue beli pertama kali dan di butiknya itu Louis Vuitton. Tapi gue tuh lagi coba nginget nih, sebelum itu gue pernah beli tas apa aja. Kayaknya tuh enggak loh, kayaknya juga emang belum terlalu banyak kan store kayak sekarang. Iya. Bahkan designer store aja kan nggak terlalu banyak gitu di tahun 2000-an kan. Jadi kayak gue inget-inget malah enggak, justru sesudah gue beli tas pertama gue Louis Vuitton ini baru tuh gue beli tas-tas yang lain yang bahkan kayak Kate Spade gitu. Kalau gue tuh yang bener-bener designer, luxury designer tuh Tots. Ya belinya tetap di outlet. Dibeliin Oki di outlet di New York, Tots Mikey Bag itu gue masih ada sampai sekarang. Ingat banget harganya tuh kayak di situ juga masih ada deh, kayak $350 apa itu, kayak udah lebih dari 50% gitu. Dan tasnya tuh masih bagus sampai sekarang, walaupun ya jarang dipakai, tapi masih bagus banget lah kulitnya, bentuknya dan lain-lain. Jadi ya emang worth it gitu. Terus sama beli yang di butik pertama kali, yaitu juga dibeliin Oke, itu Louis Vuitton. Udah dijual lagi tasnya. Ya itulah, tas tuh kan perjalanannya panjang ya. Kadang-kadang emang kita butuh sesuatu yang berbeda gitu di setiap tahap kehidupan gitu kan. Buat college student, buat ibu muda. Bahkan kadang-kadang beda kerjaan aja bisa beda. Iya. Tasnya, yang tadinya biasanya casual atau mobile kayak gitu-gitu, pasti butuh tas yang berbeda gitu. Dan karena keterbatasan budget dan juga space di rumah, jadi pastinya harus memilih gitu. Tapi kan sebenarnya juga kan sayang juga ya kalau kita punya tas yang kayaknya udah nggak bakal dipakai, terus ya disimpan aja. Betul. Sayang. Kita kan bukan kolektor. Iya, kita user, untuk dipakai. Ya akan bergerak, tapi mungkin aja kalau udah dijual nanti beli lagi. Menyesal gitu. Mungkin itu bisa jadi topik yang berbeda tuh. Kalau gue, tas pertama gue itu LV Jasmine. Lu tau gak sih? Yang modelnya tuh Iya. banget. Iya. Terus kayak kalau sekarang sih gue beli-beli, kenapa gue dulu beli LV Jasmine? Tapi kayaknya mindset gue waktu gue, maksudnya ini kayak udah ngumpulin duit, gue udah bisa beli nih tas designer bag gitu. Gue tuh selalu berpikir karena ini mahal, terus ya belinya harus istimewa, juga akan dipakai di saat-saat istimewa. Itu mindset yang salah guys. Jadi sebenarnya justru semakin tas itu mahal, itu mesti dipikirin bahwa lu bisa pakai itu setiap hari, ya. Cost of wear-nya worth it. Iya, gitu. betul. Kalau dipakai setiap hari cepat rusak.
nggak dipakai juga rusak kok sebenarnya gitu. Jadi emang gue tuh masa setelah gue pikir-pikir kenapa ya gue beli tas itu ya, karena di pikiran gue waktu itu tuh seperti itu. Gitu. Nanti kalau ada acara apa, ya padahal kan sayang banget ya acara juga sekali kan. Dulu belum tahu deh ada girl math yang namanya cost per wear. Ada cost per wear gitu. Kalau sekarang justru udah beda tuh. Kalau semakin mahal, semakin dipakai sering-sering. Lo nggak beli pre-love ya dulu di awal-awal karena dulu nggak ada. Nggak banyak deh, mungkin ada ya. Tapi ya balik lagi tidak terlalu terekspos dengan pre-love. Terus yang kedua, gue nggak tahu gimana authenticity-nya gitu. Iya. Ini tahu dari mana gitu, karena gue sendiri belum tahu yang asli itu kayak gimana. Setelah makin mempelajari, makin ngerti, baca ini, dan makin banyak mau ya. Makin mahal yang dipengenin ya. Budget harus dibagi-bagi gitu. Nah, mulailah mencari pre-love. Oke, jadi ada ininya juga ya, ada masanya explore ke pre-love juga. Kalau gue dulu iya, jadi kayak pertama kan yang si LV itu, dan menarik ya sebenarnya LV itu biasanya tuh emang selalu jadi first designer bag gitu, karena emang dia modelnya banyak banget dan dia range harganya jauh banget kan, ada yang kayak lebih affordable-nya, sampai ada yang mahal banget. Sampai sekarang pun menurut gue LV itu lumayan banyak loh yang affordable-nya. Iya. Lumayan oke gitu. Iya. Dan durability-nya luar biasa. Habis itu gue pas pulang ke Indonesia, nah mulai ada tuh kan pre-love kayak 2008 gitu tuh. Waktu itu inget banget ada di mana tuh, deket Indosat situlah, Wisma Hati Suci. Oh iya benar, juga pergi. Iya kan. Gue pertama kali pergi ke sana justru nganter temen gue. Pas desainer bagnya udah banyak banget, dia mau jual karena dia mau pindah dari Indonesia. Iya. Terus gue kayak, oh ternyata ada ya tempat ini. Terus di dekat Blok M juga ada satu tuh yang namanya Socialite gitu. Jadi explore juga tuh dulu dengan budget yang sedikit tapi kayak bisa beli Chanel dulu murah-murah banget pre-love-nya, terus bisa beli Bottega gitu. Jadi sebenarnya ya memang sih experience beli di butik tuh tidak tergantikan ya. Cuma itu jadi opsi yang oke banget sih ya. Kadang-kadang sebenarnya juga gue pernah beli pre-love, goalnya tuh gini, karena gue sebenarnya nggak yakin nih bakal gue pakai apa enggak, jadi gue nyari pre-love-nya dulu. Setelah yakin justru mungkin gue akan jual lagi untuk gue beli yang dari butik. Iya benar. Dan kalau dijual lagi juga ya nggak terlalu rugi gitu kan kalau belinya tuh pre-love. Ya kira-kira gitulah ya perjalanan kita menuju tas. Dan ternyata ya berproses banget lah ya, dari mulai tas high street brands, terus mid-range designer bag tapi yang diskon, yang pre-love, terus akhirnya beli designer bag dari tokonya langsung.